Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Walaupun masih dalam keterbatasan, tidak mengurangi sukacita kita dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan sakit penyakit, takut akan masalah ekonomi, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan kita yang lain. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu, jika pada hari ini dalam tema mengatasi ketakutan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Rita Kurniawati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini masih berdiri, itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada dari kita saat ini masih mengalami ketakutan. Biarlah pada saat kita mengalami ketakutan, kita boleh melihat, mengandalkan, dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Apapun yang menimpa kita saat ini, mari kita terus memandang dan mengandalkan Tuhan. Tuhan menjaga
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang di dalam persekutuan doa pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mempersekutukan kami di dalam persekutuan ini, menolong kami untuk sungguh-sungguh tunduk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di tengah persoalan-persoalan yang kami hadapi, di tengah pergumulan yang sedang kami perjuangkan. Biarlah kami menghadapi semuanya itu di dalam terang firman Tuhan yang akan terus menolong kami untuk bebas dari belenggu-belenggu masalah tersebut dan menolong kami untuk tetap bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Tolong kami ya Bapa, dan berbicaralah kepada kami setiap pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dasar dari renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1-5. Amsal 3 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara merasa takut? Mungkin takut dengan pekerjaan. Nah, apa yang ditakuti saudara biasanya dari sebuah pekerjaan? Mungkin kita takut bahwa bisnis kita akan gagal, atau kalau kita sebagai karyawan, kita takut kita akan di-PHK tanpa pesangon. Atau kita takut dalam persaingan dengan rekan kita. Takut bahwa kita tidak pernah bisa terlihat lebih baik daripada rekan kita. Atau ketakutan yang lain. Nah saudara, apa yang menyebabkan kita jadi takut dengan hal-hal tersebut? Mungkin ya sebagian besar karena kita merasa kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita tidak mampu menghadapi situasi yang ada, tidak mampu menghadapi persaingan yang ada, kita tidak mampu untuk mengalahkan yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu kita takut saudara, karena kita tahu kita tidak mampu. Kalau kita merasa mampu pasti kita tidak takut. Jadi sebaliknya saudara, kalau ada orang-orang yang merasa tidak pernah takut, entah dalam pekerjaan, dalam kesehatan, di dalam studi, dalam menghadapi relasi, dalam menghadapi orang-orang tertentu, aku nggak takut gitu ya. Kalau ada orang-orang yang sedemikian pedenya bahwa saya tidak takut, pasti karena dia merasa mampu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini, apa sebetulnya persamaan antara orang yang takut dan orang yang tidak takut? Persamaannya apa, saudara? Sama-sama mengandalkan dirinya sendiri. Yang merasa takut, dia tahu bahwa saya nggak bisa. Makanya saya nggak akan mampu untuk menghadapi itu. Karena terus-menerus tertekan, terus-menerus merasa tidak mampunya itu semakin besar. Itulah yang membuat dia galau, resah, bimbang, takut. Bagaimana nanti kalau memang tidak bisa diatasi? Bagaimana kalau nanti akhirnya ujungnya itu betul-betul hancur? Celaka bukan? Jadi kita takut karena kita mengandalkan kemampuan diri yang memang tidak mampu ini. Gitu. Sebaliknya saudara, orang-orang yang tidak takut, dia merasa saya mampu. Jadi saya akan mengandalkan kemampuan saya ini untuk menghadapi berbagai macam hal. Jadi ngapain takut? Gitu ya. Nah saudara, padahal apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Bagaimana kita perlu menjalani kehidupan ini? Entah dengan rasa takut, entah tidak takut. Nah saudara, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandarnya kepada Tuhan bukan kepada pengertian kita sendiri. Jadi orang yang mengatakan saya tidak bisa, saya bodoh, saya tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Dan orang yang mengatakan saya pasti bisa, saya mampu, saya pintar, saya hebat, itu sama-sama mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Nah, hati-hati saudara, ketika hal-hal ini yang menjadi dasar kehidupan kita, maka semuanya ini bisa menjebak kita. Seolah-olah bahwa hidup kita ini nggak ada Tuhan. Entah Tuhan ada atau tidak ada, yang kalau saya tidak mampu ya tetap tidak mampu, kalau saya mampu ya tetap mampu.
Jadi akhirnya hanya persaingan yang terjadi antar manusia, tinggal hebat-hebatan, kuat-kuatan siapa. Kalau yang hebat merasa tenang, karena saya pasti bisa mengalahkan yang tidak hebat. Yang tidak hebat semakin tenggelam dalam ketakutan, karena saya pasti kalah dan tidak bisa apa-apa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada keterlibatan Tuhan dalam hidupnya, semuanya sama-sama mengandalkan dirinya sendiri. Nah, apakah itu sikap yang betul, saudara? Kalau itu yang kita lakukan, maka makin lama kita makin menjauh dari Tuhan dan hidup kita akan dipenuhi dengan rasa frustasi. Bagaimanapun toh, orang yang mampu itu pun tidak akan selama-lamanya mampu. Satu kali kemampuan itu bisa lenyap. Entah karena penyakit, karena kecelakaan, atau karena ada orang lain yang tampil lebih hebat daripadanya. Jadi kemampuan yang kita miliki pun tidak akan bertahan seterusnya. Maka kalau kita hanya mengandalkan itu, lambat laun kita juga akan mengalami frustasi, kita juga akan mengalami kegagalan-kegagalan, dan kita akan mengalami ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana kita mesti mengatasi ketakutan ini? Bagaimana supaya kita itu dapat hidup dengan tenang, hidup dalam damai, hidup dalam kekuatan yang sejati, hidup di dalam rasa teguh, rasa percaya, tetapi bukan sesuatu yang semu. Nah, kembali saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersandarlah kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan itu berarti dengan rendah hati, kita merasa, kita menyadari bahwa diri kita ini memang tidak mampu. Diri kita ini lemah, diri kita ini banyak kekurangannya. Tapi, kalau saya mengandalkan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita. Tuhanlah yang akan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan yang akan mencelikkan mata hati kita. Tuhan yang akan membuat inspirasi-inspirasi baru bagi kita. Tuhan yang akan menghadirkan jalan yang terbaik bagi kita. Dan oleh karena itulah, kita bisa mengatasi persoalan demi persoalan. Kita bisa menghadapi kesulitan demi kesulitan. Karena Tuhan besertaku. Aku yang tidak mampu ini dimampukan oleh Tuhan. Aku yang punya kemampuan ini, tapi bisa jadi kemampuanku keliru, memakainya secara tidak tepat, sehingga justru dalam kemampuan ini saya malah terjebak. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, kemampuan saya diarahkan untuk dipakai pada hal-hal yang benar. Dan dengan demikian hidup kita akan mengalami ketenangan. Nah, lantas saudara, bagaimana konkretnya untuk kita hidup mengandalkan Tuhan? Nah, mari kita kembali, saudara, pada bacaan kita Amsal 3 di ayat 1 dan 2 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Nah, ini perkataan Amsal, perkataan hikmat, jadi jangan melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, ini bukan menuju pada seseorang, tetapi menuju pada hikmat, pada pengajaran. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, berarti kita harus selalu mengingat, memelihara, melaksanakan taat pada perintah Tuhan, pada ajaran-ajaran Tuhan. Entah hidup kita ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan besar, atau kita hidupnya sedang lempeng-lempeng aja, saudara. Enak, bahagia, tidak ada masalah apa-apa, lancar semuanya gitu ya. Dalam keadaan seperti itu pun kita tetap harus taat kepada Tuhan. Karena ingat, kesenangan, kebahagiaan, hidup yang lancar bukan jaminan bahwa kita ini akan seterusnya baik-baik saja. Kalau kita tetap hanya mengandalkan diri sendiri, kita bisa terjebak dengan kesenangan-kesenangan itu. Kita bisa tergelincir ya tanpa kita sadari karena jalannya terlalu licin, terlalu mulus, terlalu lancar gitu ya. Kalau nggak hati-hati kita bisa terpeleset. Maka dalam situasi yang mudah, yang menyenangkan, yang lancar pun kita perlu memperhatikan firman Tuhan dan taat kepadanya. Apalagi ketika kita hidup dalam problem yang berat, pada saat kita merasa tidak mampu, disitulah kita semakin perlu mentaati firman Tuhan. Jangan berusaha berpikir dengan cara kita sendiri. Jangan menyelesaikan persoalan kita dengan berkutat pada pemikiran kita sendiri. Seringkali, saudara, ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, waktu yang kita miliki tersita habis untuk memikirkan bagaimana ya solusinya. Tentu di satu sisi ini menunjukkan kebertanggungjawaban kita. Ya memang harus dipikiri. Kalau ditinggal begitu aja ya kita tidak bertanggung jawab kan.
Tetapi memikirkan itu bukan lantas menyita seluruh waktu, energi, dan pikiran kita, saudara. Karena kita tetap perlu memberikan porsi pada membaca, merenungkan, mengingat-ingat, mentaati, melaksanakan firman Tuhan. Kita tetap perlu waktu untuk itu, saudara, meskipun kita sedang terjebak pada situasi yang sulit dan butuh banyak energi serta waktu untuk menyelesaikannya. Karena dengan memperhatikan firman Tuhan, berarti kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang membukakan jalan bagi kita. Oleh karena itu pun, saudara, ada berkat bagi orang-orang yang tetap taat memelihara firman Tuhan, panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sejahtera, saudara. Bukankah ini kata kunci untuk kita mengalami hidup yang damai, yang tenang, tidak diliputi, tidak dibelenggu dengan ketakutan. Orang takut kenapa? Karena takut celaka. Takut kalau hidupnya berantakan. Takut kalau nggak bisa apa-apa. Takut kalau habis-habisan, saudara. Tapi kalau kita mengalami hidup yang sejahtera, apalagi yang ditakutkan? Ada masalah, tapi saya sejahtera. Ada orang yang jahat, tapi saya sejahtera. Ada masalah bertubi-tubi, tapi saya sejahtera. Lalu apa yang ditakutkan? Jadi kalau mau sejahtera, saudara, kalau kita mau bebas dari rasa takut, peliharalah firman Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita yang terbatas. Mikir, mikir. Ya, menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, oke, saudara. Tapi jangan sendirian. Please, jalani itu bersama dengan Tuhan. Ya, tunduklah pada apa yang Tuhan berkatakan supaya hidup kita sejahtera dalam segala perkara, dalam segala musim kehidupan, dalam segala tantangan yang ada. Kita berjalan dalam sejahtera. Dan yang kedua, saudara, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kunci yang kedua, tetap berlaku kasih dan setia. Jangan ditinggalkan. Kasih dan setia berarti ketika kita melakukan firman Tuhan itu bukan sekedar ketaatan yang legalis. Pokoknya apa yang tertulis saya lakukan. Lalu kita jatuh-jatuhnya pada aturan-aturan saja. Tetapi kita menjalankan firman Tuhan itu atas dasar kasih dan kesetiaan kita. Kepada siapa? Terutama kepada Tuhan. Melalui atau dalam diri sesama kita. Kalau orang Chinese itu bilang kata cengli. Jadi kalau apa yang kita lakukan tuh harus cengli. Harus logis. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Jangan ngawur, saudara. Jangan suka bikin ribut. Ada orang nggak ada apa-apa, kita musuhin gitu ya. Ada orang sedang berkarya, sedang merintis karirnya, sedang dipuji orang, sedang hebat, lantas kita rusuhi supaya orang itu jatuh. Itu enggak cengli, saudara. Kenapa kita mesti memusuhi orang yang baik? Dan ketika ada orang yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak pas begitu ya, lalu kita umbar-umbar kesalahan orang itu, buat apa? Apa kita menjadi lebih baik ketika kita mengumbar kesalahan orang? Nggak masuk akal, saudara, nggak logis. Karena apa? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itu, saudara, perlakukanlah kasih dan setia itu dalam kehidupan kita. Ketika kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan rekan bisnis kita, dengan rekan sepekerjaan kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita, berlakulah dengan kasih. Jangan selalu mengumbar marah, mengumbar ego kita gitu ya, mengumbar kata-kata yang tidak baik. Buat apa? Kalaupun ada persoalan, ada salah paham, ayo selesaikan baik-baik. Selesaikan dengan hati yang tenang, hati yang ayem gitu ya, saudara. Pikirkan dengan hati yang jernih, jangan dengan pikiran yang kalut, jangan dengan perasaan membabi buta, seolah-olah ingin melenyapkan semua orang dari hadapan kita, biar cuma saya tok yang terlihat baik dan benar. Oh saudara, itu tidak akan memberikan rasa tenang bagi kita. Tidak ada damai, tidak ada kebaikan. Kita akan terus terbelenggu dengan ketakutan dalam arti hidup kita tidak tenang. Tidak tenang karena melihat orang-orang lain itu sebagai musuh. Oke lah, kita punya kekuatan untuk mengalahkan musuh kita. Tapi kan tetap itu musuh toh saudara. Buat apa kita hidup cari musuh? Lebih enak mana? Punya musuh atau punya teman? Lebih enak mana kita berhadapan dengan orang lain dengan memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk menjatuhkan mereka, untuk membuat dia malu, untuk membuat dia tunduk-tunduk kepada saya? Atau kita berpikir bagaimana saya bisa merangkul mereka, saya bisa bercanda tawa dengan mereka, saya bisa akrab ngobrol dengan enak dengan mereka.
Pilih yang mana, saudara? Kalau kita ingin dikelilingi sahabat, kita ingin hidup dengan tenang, tidur dengan nyenyak, berlakulah kasih dan setia kepada semua orang. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan juga menjanjikan berkat kalau kita berlaku kasih dan setia, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita hidup berdamai dengan orang, kita selalu melakukan hal-hal dengan kasih dan setia, tidak memperbesar masalah, tidak menyulut api, tetapi kita bisa meredam, kita bisa memadamkan api, dan kita bisa meredam kemarahan-kemarahan orang. Maka disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan memandang kita sebagai pribadi yang layak untuk dikasihi. Demikian pula Tuhan akan hadirkan sesama kita, manusia-manusia yang juga mengasihi kita. Bukankah di situ kita akan mengalami sejahtera, ayem, tenang, bebas dari rasa takut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin terbebas dari belenggu ketakutan, kerjakan dua hal ini. Taat pada perintahnya, dan hiduplah mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya kita terus mantap untuk menjalani hari ini dan hari ke depan tanpa belenggu ketakutan, tanpa belenggu kemarahan, tanpa belenggu kekecewaan, tanpa belenggu hal-hal yang negatif. Kita akan menjalani hidup dengan sukacita, kita berdamai dengan banyak pihak, dan kita akan melangkah dalam sejahtera dan kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau berkenan menunjukkan jalan kepada kami. Kami yang butuh rasa tenang, kami yang butuh kepastian hidup, kami yang membutuhkan sukacita dan kebahagiaan. Engkau menunjukkan jalan bagaimana kami bisa meraih semuanya itu. Bukan dengan ego kami, bukan dengan kemarahan kami, bukan dengan sikap yang membabi buta, melainkan justru dengan melakukan firman-Mu dan memperlakukan kasih bagi sesama dan terhadap Tuhan. Biarlah kami rindu untuk menjalankan kedua hal ini, Bapa, dan tidak mencari-cari alasan untuk menolak bagian firman Tuhan. Biarlah kami didorong untuk terus berlaku setia, walaupun keadaan sulit, walaupun ada banyak orang menentang kami, tapi kami belajar meneladani Kristus, yang walaupun menghadapi pertentangan dari banyak pihak, tapi senantiasa berlaku kasih dan setia, sehingga Bapa Surgawi dan umat-Mu manusia pada akhirnya justru memandang Engkau sebagai pribadi yang penuh kasih dan makin mengasihi Engkau, makin tunduk kepada Engkau, makin mengikut Engkau dengan setia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga terus memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami, terutama kami yang mengalami beban dan persoalan yang pelik. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menolong kami untuk menemukan jalan solusi yang terbaik, dan untuk menolong kami tetap hidup di dalam rasa damai dan sukacita. Engkau yang akan memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai macam badai, untuk tetap meneguhkan kami, melangkah menjalani hari esok, menata banyak hal, sekalipun mungkin saat ini kami sedang lelah dan tertatih-tatih. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang terus berjuang untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tuhan pun akan terus melindungi dan memberi berkat. Juga bagi gereja-gereja Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan di berbagai bidang, di masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga tetap memberkati dan menyertai setiap langkah gereja Tuhan untuk terus berkarya, membesarkan nama Tuhan, dan juga berbagi berkat dengan sesama. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dan mari saudara kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.